Shalom, blessed couples. Topik kita kali ini adalah kita akan sedikit belajar tentang satu fakta yang menarik tentang pernikahan bahagia yang ingin kita capai di dalam rumah tangga kita. Nah, seperti film-film di dalam kisah-kisah Walt Disney misalnya, seperti Cinderella gitu ya. Seringkali hal yang paling kita ingat dari film ini adalah satu kalimat yang seringkali mengakhiri film ini dengan mengatakan, "And they live happily ever after." Nah, dengan penutup itu kita membayangkan sebuah pernikahan yang pastinya akan penuh dengan kebahagiaan setelah sebelumnya mereka juga melalui proses yang begitu menarik ya, bagaimana mereka pada akhirnya bisa menikah seperti kisah Cinderella itu. Namun apakah memang di dalam pernikahan kita pasti akan selalu happily ever after? Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Nah, itu pasti menjadi pernikahan yang kita inginkan. Itu dari pernikahan yang kita idam-idamkan. Kita ingin selalu bisa berbahagia, mempunyai hubungan yang harmonis satu dengan yang lain, penuh cinta kasih. Namun tidak jarang bahwa ketika akhirnya memasuki usia pernikahan, mungkin 1 bulan pertama, 3 bulan, 1 tahun, tahun kedua, tahun ketiga, atau entah di fase mana di dalam pernikahan setiap kita, pada akhirnya akan mengalami satu hal yang namanya kondisi atau pengalaman pernikahan yang tidak menyenangkan atau tidak sesuai dengan harapan, di mana mungkin sebelumnya pasangan kita yang tidak pernah berteriak mulai berteriak. Mungkin pasangan kita yang selalu penuh dengan kasih, penuh perhatian, mulai berubah, tidak ada lagi perhatian yang ditunjukkan, seperti mulai cenderung tidak peduli dan sebagainya. Belum lagi mungkin ada karakter-karakter yang kita tidak suka, tidak cocok, tidak menyenangkan, mulai muncul, mulai kelihatan, dan akhirnya kita mulai berpikir bahwa jangan-jangan saya menikahi orang yang salah ini. Karena sepertinya pasangan saya tidak seperti yang dulu ketika saya kenal semasa pacaran dahulu. Nah, sebenarnya saudara-saudara, mereka tetap seperti pada waktu masa pacaran, penuh cinta kasih, penuh perhatian, penuh kepedulian, penuh rasa sayang, dan sebagainya. Namun ini satu fakta yang menarik yang kita ini harus sadari di dalam kita membangun pernikahan kita. Seperti di dalam Roma 3 ayat yang 10 berkata begini, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, ini satu kebenaran yang kita harus tahu, yang kita harus pahami, dan yang kita harus terima, bahwa ternyata pasangan yang kita nikahi, pasangan yang kita pilih itu, pasangan yang kita cintai itu, sesungguhnya adalah seorang yang tidak sempurna memang. Memang bukan seorang yang pasti akan selalu bisa berkata jujur, bukan orang yang selalu bisa berkata benar, bukan orang yang selalu bisa menunjukkan kesetiaannya selalu, bukan orang yang selalu bisa menunjukkan cinta kasihnya selalu. Memang bukan, karena firman Tuhan katakan bahwa semua orang itu tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi pasti akan ada masanya, ada waktunya di mana orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, pasangan kita itu tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita idam-idamkan. Pasti akan ada masa di mana hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak kita sukai muncul di dalam dirinya, baik di dalam istrimu maupun di dalam suamimu. Tapi dengan kita mengetahui kebenaran ini, maka kita harus mengerti bahwa ya memang dia tidak sempurna. Dan memang pernikahan itu adalah suatu proses juga di mana membentuk kita satu dengan yang lain. Suami membentuk istri, istri membentuk suami untuk akhirnya menjadi semakin lebih baik dan menjadi semakin lebih baik. Terlebih lagi membentuk satu dengan yang lain di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi happily ever after memang bukan suatu hal yang
mustahil juga untuk dicapai atau hanya sebuah impian saja. Tetapi dalam proses happily ever after, pasti akan juga ada proses, ada masa di mana satu dengan yang lain akan bisa saling melukai, akan bisa saling menyakiti, akan ada tangisan, akan ada air mata. Namun itu semua tidak boleh membuat kita menyerah. Kebenaran ini tidak boleh membuat kita menyerah. Selalu ketika kita terus menaruh pernikahan kita di dalam Tuhan, kita menggantungkan seluruh cinta kasih kita kepada Tuhan, di dalam anugerahnya Tuhan akan menolong kita untuk kita semakin hari pasangan kita menjadi semakin lebih baik, menjadi semakin lebih baik, menjadi semakin lebih baik, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Namun tentu itu bukan proses yang mudah. Jadi sekalipun ada masa-masa yang tidak menyenangkan di dalam pernikahan kita, hubungan yang tidak menyenangkan, baik melalui perkataan, sikap, perhatian yang mulai berubah, yang mulai berkurang, maka itu semua tidak boleh membuat kita akhirnya menyerah dan mundur di dalam pernikahan kita. Karena memang ini adalah kebenarannya. Roma 3 ayat 10 berkata seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi suamimu tidak sepenuhnya benar, istrimu tidak sepenuhnya benar. Akan ada masa-masa di mana dosa, akan ada masa-masa kesalahan, pelanggaran, ketidaksetiaan, kecurigaan, kecemburuan, dan sebagainya akan muncul. Dan mulai akan mencoba untuk merongrong di dalam pernikahan kita. Inilah suatu kebenaran kalau kita sudah mengetahuinya, maka kita bisa mengantisipasinya. Ketika pasangan kita berlaku, bersikap, berkata yang tidak menyenangkan, yang tidak pas, yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka posisi kita adalah mengetahui dan menyadari kebenarannya memang demikian, dan kitalah yang dipakai Tuhan untuk menolong dia, untuk bertumbuh, untuk berubah menjadi lebih baik. Yang pemarah melalui kita akan melalui kita bisa menjadi sabar, maka akan menolong dia untuk akhirnya juga menjadi orang yang lebih baik. Dan apapun yang menjadi kendala, apapun yang menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dalam diri pasanganmu, maka sesungguhnya kitalah istri atau suami yang sedang dipakai Tuhan juga untuk membentuk pasangan kita menjadi semakin lebih baik, seperti kehendak Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. Ketika kita mengetahui kebenaran ini, maka apapun kejadian, maka apapun peristiwa, apapun keadaan, apapun pengalaman di dalam rumah tangga kita, kita tetap dapat menjadikannya sebagai kehidupan rumah tangga yang happily ever after. Hanya bersama dengan Kristus itu pasti sangat dimungkinkan untuk terjadi. Demikian untuk topik kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you, blessed couple. Bye-bye. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong.